Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem produksi produk usaha. Yang pertama, pengertian sistem produksi akan dijelaskan oleh Fitri. Pengertian sistem produksi merupakan satu susunan kegiatan ataupun elemen yang semuanya saling berhubungan untuk mencapai tujuan akhir. Tidak hanya saling berhubungan, tapi juga semua elemen tersebut akan saling menopang bahwa sistem ini adalah sistem integral yang di dalamnya terdapat fungsional perusahaan dan juga komponen yang sifatnya struktural. Untuk yang fungsional itu terdiri dari pengadilan, perencanaan, pengawasan, dan lainnya yang masih berhubungan dengan pengaturan atau manajerial. Lalu ada struktur yang terdiri dari tenaga kerja, dan selanjutnya jenis akan dibacakan oleh Bintang. Jenis sistem produksi. Berikut ini adalah jenis yang bisa ditemukan. Yang pertama, berdasarkan proses menghasilkan sesuatu. Jenis yang pertama dari sistem ini adalah berdasarkan proses yang menghasilkan sesuatu. Bisa dibilang ini adalah proses yang menghasilkan sebuah output. Dalam jenis yang satu ini akan dibagi lagi menjadi dua bagian yang didasarkan pada waktu prosesnya seperti berikut ini. Continuous process bisa disebut juga dengan proses produksi yang sifatnya berlanjut atau continue. Untuk proses produksi ini biasanya sistem akan menyusun peralatan ataupun komponen yang dibutuhkan secara berurutan sesuai dengan kegiatan produksi yang dilakukan. Bahkan bahan yang ada di dalam proses ini juga sudah mengalami proses standarisasi sebelumnya. Biasanya kegiatan ini cocok untuk perusahaan yang memiliki permintaan atau demand tinggi. Intermittent process. Berbeda dengan yang sebelumnya, kali ini adalah proses produksi yang memiliki waktu produksi dengan sifat yang putus-putus. Biasanya kegiatan ini baru akan dilakukan sehingga ada permintaan pada produk, sehingga proses ini biasanya tidak membutuhkan standar khusus ketika melakukannya. Jadi dalam penyusunan peralatan produksinya juga tidak berurutan dan lebih fleksibel. Yang selanjutnya, yang nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Tiara. 2. Berdasarkan tujuan operasinya. Lalu ada lagi jenis yang berdasarkan tujuan dari operasi produksi tersebut. Dibuat kali ini penyebarannya jauh lebih luas lagi jika dibandingkan dengan jenis yang sebelumnya, sehingga pembahasan akan dibagi berdasarkan subjenisnya. Itu terdiri assembly to order. Pada jenis yang satu ini biasanya produsen hanya membuat desain yang standar dengan modul operasional yang juga standar. Nantinya biasa produksi dihasilkan itu merupakan hasil rakitan. Engineering to order. Kalau yang satu ini bisa dibilang perusahaan produksi barang custom atau sesuai dengan pesanan pelanggan, sehingga bisa dibilang bahwa perusahaan memproduksi suatu barang dari mulai desain sampai hasilnya sesuai dengan permintaan dari pihak konsumen. Make to order, sesuai dengan nama di mana produsen baru dengan mengerjakan produksi tersebut setelah sistem produksi yang digunakan pasti akan jauh lebih berbeda jika dibandingkan dengan yang lain. Make to stock. Kalau sistem yang sebelumnya dibuat setelah produksi dipesan oleh pembeli. Tujuan sistem produksi akan dibacakan oleh Kesa. Tujuan sistem produksi. Adapun beberapa tujuan dari sistem yang satu ini, di antaranya yang pertama, memenuhi kebutuhan perusahaan. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan tersebut, di mana kebutuhan tersebut bisa berupa barang hasil produksi. 2, memperhitungkan model lalu dengan adanya sistem seperti ini untuk melakukan proses sebuah produksi. Tanpa sadar juga membantu pengusaha untuk memperhitungkan modal yang digunakan. Yang ketiga, membuat proses produksi berjalan dengan teratur. Yang terakhir yaitu proses produksinya bisa berjalan dengan teratur karena seperti yang sebelumnya sudah dibahas bahwa semuanya diatur dengan baik. Contoh sistem produksi dalam kegiatan sehari-hari, yaitu untuk contohnya sendiri sebenarnya ada banyak sekali yang bisa diamati dalam kehidupan kita selama ini. Hanya saja banyak yang belum menyadari hal tersebut dan menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Contohnya rumah sakit dan transportasi darat. Kesimpulannya,
Jadi kesimpulannya, ternyata sistem produksi itu sangat luas sekali jangkauannya dan jenisnya juga. Contohnya mencakup hampir seluruh perusahaan yang bergerak di bidang industri. Meskipun begitu, masih banyak yang meremehkan kehadiran dari sistem ini. Padahal dengan adanya sistem ini, sebuah proses produksi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan awal. Ya benar, masalah keuangan dalam suatu usaha adalah hal yang sangat krusial. Tanpa pengelolaan keuangan yang benar, bisa dipastikan operasi dalam setiap bisnis tidak akan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.